Shin Tae-yong bisa turunkan skuad terbaik. PSSI buka suara saat ditanya target timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia masuk pot unggulan, Piala Asia U23 2026 jadi babak kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028? Ingatkan fans timnas Indonesia, Shin Tae-yong, target realistis lolos babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, bukan finish dua besar. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan target timnas Indonesia di Piala AFF 2024 belum dibicarakan. Satu yang pasti, Arya Sinulinga menegaskan Shin Tae-yong dibebaskan memilih pemain untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia U22 yang turun di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia U22 yang dipilih sebagai persiapan main di SEA Games 2025 Bangkok, Thailand pada 9 hingga 20 Desember 2025. Belum diomongin, kata Arya Sinulinga kepada awak media termasuk Okezone saat ditanya target timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pemainnya terserah Shin Tae-yong, ketersediaannya silakan. Jadi kita tidak mau ikut campur, terserah Shin Tae-yong mau turunin yang mana terserah beliau sebagai pelatih. Lanjut Arya Sinulinga, untuk pemilihan pemain, Shin Tae-yong mendapatkan kabar baik. Sebab, para pemain abroad yang berlaga di kompetisi Asia seperti Jordi Amat, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Sadil Ramdhani kemungkinan bisa dipanggil. Sebab, ketika Piala AFF 2024 bergulir, kompetisi mereka sudah berakhir atau tengah libur. Kemudian juga ada Martin Paes yang sangat berpeluang merapat ke timnas Indonesia karena sudah tidak memiliki agenda. Pasalnya, musim reguler Major League Soccer, MLS, 2024 telah berakhir pada Minggu, 20 Oktober 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Piala AFF 2024 sendiri bergulir pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung di grup B Piala AFF 2024 bersama Myanmar, Filipina, Laos, dan Vietnam. Masing-masing tim akan melakoni 4 pertandingan di fase grup, 2 kandang dan 2 tandang. 2 tim teratas lolos semifinal Piala AFF 2024. Timnas Indonesia masuk pot unggulan, Piala Asia U23 2026 jadi babak kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028. Timnas Indonesia U23 masuk pot unggulan jika lolos Piala Asia U23 2026. Apakah Piala Asia U23 2026 merupakan babak kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028? Skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 ditempatkan di pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026. Timnas Indonesia U23 ditempatkan di pot 1 karena keberhasilan mereka lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Hoki Caraka dan kawan-kawan akan ditempatkan di pot 1 bersama 10 negara lain yakni Jepang, Uzbekistan, Irak, Arab Saudi, Korea Selatan, Vietnam, Qatar, Cina, Tajikistan dan Thailand. Berhubung satu pot, skuad Garuda Muda takkan satu grup dengan negara-negara di atas di babak kualifikasi Piala Asia U23 2026. Alhasil, peluang timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2026 yang dilangsungkan di Arab Saudi terbuka lebar. Namun, jika lolos Piala Asia U23 2026, timnas Indonesia U23 takkan menempati pot 1. Timnas Indonesia U23 harus rela turun ke pot 2 karena pot 1 diisi tuan rumah Arab Saudi, Jepang, juara Piala Asia U23 2024, Uzbekistan, runner-up Piala Asia U23 2024, dan Irak. Peringkat 3 Piala Asia U23 2024. Ditempatkan di pot 2 membuat timnas Indonesia U23 berpeluang lolos ke perempat final Piala Asia U23 2026. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Piala Asia U23 2026 merupakan babak kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028? Jawabannya bukan. Piala Asia U23 2028 akan menjadi babak kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028. Namun, belum diketahui akan digelar di negara mana Piala Asia U23 2028. Sekarang, menarik menanti aksi timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Meski belum diketahui secara pasti tanggal mainnya, babak kualifikasi akan digelar pada 2025. Ingatkan fans timnas Indonesia, Shin Tae-yong,
Target realistis lolos babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, bukan finish dua besar. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengingatkan lagi kepada fans Garuda bahwa target realistis timnya adalah finish ketiga dan keempat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia merasa sulit mengincar tiket langsung ke Piala Dunia 2026 via dua tim terbaik di grup C. Karena itu, STY merasa jalan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 paling mungkin terjadi setelah lolos babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Caranya, tentu dengan mengincar peringkat ketiga dan keempat. Sejak awal, tujuan kami adalah menembus putaran keempat sebagai jalur yang lebih realistis, kata Shin Tae-yong, dilansir dari NET, Rabu, 30 Oktober 2024. Juru taktik asal Korea Selatan itu optimistis dengan skuad yang dibangun olehnya saat ini. Shin Tae-yong menilai, performa dari Tom Haye dan kolega akan terus meningkat di setiap pertandingannya. Kami membangun tim ini dengan banyak pemain muda, dan saya merasa mereka semakin kompetitif seiring berjalannya pertandingan. Terang Shin Tae-yong ya, timnas Indonesia tengah berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Namun jalan skuad Garuda terbilang cukup terjal karena bersaing dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina di grup C. Untuk bisa lolos langsung, timnas Indonesia harus finish posisi 2 teratas. Dengan persaingan yang terbilang ketat, Shin Tae-yong pun mengusung target membawa skuad Garuda finish posisi 3 atau 4 untuk memperebutkan tiket lewat babak keempat. Lantas bagaimana kondisi di grup C saat ini? Jepang diketahui sedang memimpin klasemen grup C dengan koleksi 10 poin. Sementara timnas Indonesia saat ini masih terjebak di posisi 5 dengan koleksi 3 poin dari 4 laga yang telah dimainkan. Untuk bisa mengamankan posisi 3 atau 4, mereka harus memaksimalkan 6 laga sisa. Peluang timnas Indonesia untuk bisa finish ketiga atau 4 pun bisa dibilang cukup terbuka. Mengingat skuad Garuda hanya terpaut 2 angka saja dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang ada di posisi 2-4. Adapun agenda terdekat, timnas Indonesia akan melakoni 2 laga kandang dengan menjamu Jepang, 15-11, dan Arab Saudi, 19-11, mendatang. Rencananya, laga tersebut akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bertargetnya dalam laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia memastikan membidik kemenangan, tetapi bukan hanya melawan Cina dan Bahrain. Shin Tae-yong juga siap membawa timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Timnas Indonesia tergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bisa dibilang, skuad Garuda menjadi tim kuda hitam karena paling minim pengalaman dibanding lawan yang lain. Namun kenyataannya, timnas Indonesia mampu membuat kejutan setelah sukses mengoleksi 3 poin dari 4 laga yang dimainkan. 3 poin itu didapat dari menahan imbang Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Untuk laga melawan Bahrain, timnas Indonesia nyaris mengunci poin penuh. Tapi, mereka harus kecolongan di menit-menit akhir, kemudian, hasil yang tidak harapkan harus didapat saat menghadapi Cina. Sebab, skuad Garuda yang ditargetkan meraih kemenangan justru harus kalah 1-2. Dengan rentetan hasil itu, Shin Tae-yong masih optimis dengan peluang timnas Indonesia. Dia menegaskan di 6 laga tersisa, mengincar poin penuh ketika nanti kembali bersua Cina dan Bahrain. Saya tetap realistis mengenai kondisi tim Indonesia. Tujuan awal kami jelas, yaitu menaklukkan Cina dan Bahrain, tutur Shin Tae-yong, dikutip dari NET, Kamis, 31 Oktober 2024. Bahkan, Shin Tae-yong menilai timnas Indonesia juga punya peluang untuk bisa kalahkan Arab Saudi. Menurutnya, di sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Jika kami bisa mengalahkan Arab Saudi juga, siapa yang tahu? Saya percaya bahwa bola itu bundar, diterang Shin Tae-yong. Sebagai informasi, Jepang saat ini sedang memimpin klasemen grup C dengan koleksi 10 poin. Sementara itu, timnas Indonesia saat ini masih terjebak di posisi 5 dengan koleksi 3 poin dari 4 laga yang telah dimainkan. Terpaut 2 angka saja dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang ada di posisi 2-4. Adapun agenda terdekat, timnas Indonesia akan melakoni 2 laga kandang dengan menjamu Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024. Rencananya, laga tersebut akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. FC Dallas ikut bereaksi usai kiper timnas Indonesia, Martin Paes, menang MLS Save of the Year 2024. Klub Martin Paes itu ikut girang dan merasa bangga. Ya, Martin Paes mengklaim penghargaan itu setelah melakukan penyelamatan ganda dalam pertandingan kontra Los Angeles Galaxy.
Aksi luar biasa Martin tercipta di Dignity Health Sports Park, Los Angeles, Amerika Serikat, pada 30 Mei 2024. Meski FC Dallas akhirnya menelan kekalahan, Martin tampil impresif dalam pertandingan itu. Laga diketahui berakhir dengan skor 1-3. Major League Soccer hari ini mengumumkan bahwa penjaga gawang Martin Paes telah mengklaim penghargaan MLS Save of the Year 2024 atas penyelamatan gandanya dalam tendangan penalti selama pertandingan melawan La Galaxy, ditulis FC Dallas dikutip dari situs resminya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ini merupakan gelar penyelamatan terbaik tahunan yang didapat oleh kiper FC Dallas sejak kategori penghargaan dibuat pada 2009. Selain itu, Martin juga berhasil mencatatkan statistik apik sepanjang 2024. Melansir laman resmi FC Dallas, Martin berhasil membukukan 118 penyelamatan pada 2024. Tak ayal, Toros Hotspur julukan FC Dallas ikut bangga dengan pencapaian kiper timnas Indonesia itu pada musim ini. Pada 2024, Paes telah mencatatkan 118 penyelamatan di MLS, jumlah penyelamatan tertinggi dalam satu musim sejak bergabung dengan FC Dallas dan telah mencatatkan 5 clean sheet, ditulis FC Dallas. Paes mencatatkan 6 pertandingan berturut-turut dengan 5 penyelamatan atau lebih dari 15 Mei hingga 18 Juni 2024, dan melakukan 9 penyelamatan tertinggi dalam karirnya melawan LAV pada 1 Juni. Ditambah tulisan tersebut, catatan apik ini tentu diharapkan berlanjut saat Martin Paes kembali ke timnas Indonesia. Kiper berusia 26 tahun itu kemungkinan besar akan dipanggil ke timnas Indonesia pada FIFA Matchday November 2024. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Pemain lokal yang bisa dilirik Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi. Nomor 1 Sadil Ramdhani. Pemain lokal yang bisa dilirik Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi akan diulas. Salah Football TV satunya ada Sadil Ramdhani, ya. Timnas Indonesia akan melakoni laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2024. Ada 2 laga yang akan digelar, yakni melawan timnas Jepang dan juga Arab Saudi. Meraih poin tentunya jadi target skuad Garuda dalam 2 laga itu demi mendongkrak posisi di klasemen sementara grup C. Diketahui, timnas Indonesia masih bertengger di urutan kelima pada klasemen grup C dengan 3 poin. Beberapa pemain lokal pun bisa jadi opsi Shin Tae-yong untuk menambah kekuatan skuad Garuda. Pasalnya, para pemain ini tengah tampil gacor. Siapa saja mereka? Salah satu pemain lokal yang bisa dilirik Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi adalah Irfan Jaya. Dia tengah tampil moncer bersama Bali United. Irfan sukses menyumbang 1 gol yang membawa Bali United menang 3-0 atas Persis Solo. Kemenangan itu pun membawa Bali United bertengger di puncak klasemen sementara Liga 1 2024 hingga 2025 saat ini. Irfan Jaya sendiri sempat jadi langganan membela timnas Indonesia. Dia total sudah mengumpulkan 22 caps bersama timnas Indonesia senior dan mencatatkan 6 gol. Tetapi, Irfan sudah cukup lama tak dipanggil membela skuad Garuda. Terakhir kali dirinya tampil pada 14 Juni 2022 dalam kualifikasi Piala Asia melawan Nepal. Skuad Garuda pun menang 7-0 kala itu. Di urutan kedua, ada nama Ramadan Sananta. Striker Persis Solo ini juga langganan membela timnas Indonesia. Tetapi, nama Ramadan Sananta tak masuk daftar pemain timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk melawan Bahrain dan Cina pada Oktober 2024. Kini, sosoknya bisa kembali dilirik. Sebab, dirinya terus berusaha menampilkan kinerja terbaik bersama Persis Solo. Teranyar, dia membukukan 1 assist dalam kemenangan 3-2 Persis atas Borneo FC pada 19 Oktober 2024 terakhir, ada Sadil Ramdhani. Sama seperti 2 nama sebelumnya, Sadil Ramdhani pernah jadi andalan di skuad Garuda, tetapi nama Sadil Ramdhani kemudian sudah tak masuk daftar pemain timnas Indonesia lagi usai dicoret jelang Piala Asia 2023 yang bergulir Januari 2024. Pencoretannya kala itu dilakukan Shin Tae-yong hanya beberapa minggu jelang ajang tersebut bergulir. Kini, Sadil tengah tampil gacor bersama klub Malaysia, yakni Sabah FC. Dia bahkan mencetak gol dalam kemenangan 4-0 Sabah FC atas Penang di Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025 pada 25 Oktober 2024. Kisah Jordi Wehrman akan diulas Okezone. Pemain Madura United jebolan Feyenoord ini blak-blakan ingin bela timnas Indonesia. Kabar ini cukup mengejutkan mengingat Jordi pernah menolak tawaran naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Tepatnya, hal itu terjadi pada 2022. Wehrman berdalih pada 2022 lalu saat ia masih berseragam Feyenoord, bahwa dirinya sedang fokus mengurus perpindahan tim. Namun kali ini, dirinya sudah berada di Indonesia dan bermain dengan Madura United. Tentunya,
Ia akan lebih mudah untuk mengurus semua keperluan naturalisasi. Saya didekati oleh asosiasi, PSSI, untuk pertama kalinya pada tahun 2022. Saya langsung merasa sangat tersanjung, namun saya tidak benar-benar tahu apa yang akan terjadi, kata Jordi Wehrman, dikutip dari media Belanda, Soccer News NL, Kamis, 31 Oktober 2024. Kami tetap berhubungan dan sekarang saya tinggal di sini dan memiliki izin kerja, lebih mudah untuk memulai prosesnya. Langkah pertama kini telah diambil. Sekarang kami harus menunggu dan melihat kapan semua dokumen sudah lengkap agar saya bisa dipanggil ke Indonesia, sambungnya. Lebih lanjut, Jordi Wehrman juga berupaya meromantisasi bagaimana jika dirinya benar-benar berseragam timnas Indonesia. Dalam penuturannya, gelandang berusia 25 tahun itu bahkan menyebutkan bahwa hal itu akan sangat indah jika neneknya menonton dirinya membela negara asalnya dari tribun. Akan sangat luar biasa bagi keluarga saya jika itu terjadi. Saya pikir nenek saya akan sangat bangga di depan televisi atau di tribun penonton pertandingan. Dia berangkat ke Belanda saat gadis berusia 16 tahun dan 60 tahun kemudian cucunya dapat bermain di tim nasional negara asalnya. Anda tidak bisa memikirkan hal lain yang lebih indah, bukan? Kata Jordi dengan sedikit hiperbola, pemain andalan Madura United ini juga menyebut jika bisa bermain di timnas Indonesia, hal itu akan terasa jauh lebih luar biasa. Bahkan, hal itu lebih fantastis jika dibandingkan saat dirinya mencapai puncak karirnya. Sebab, bermain di tim nasional jauh lebih penting. Timnas Indonesia bisa melesat ke peringkat 3 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar melawan Jepang di matchday kelima pada Jumat, 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat naik ke posisi 3 membuat Timnas Indonesia menduduki area target yang dibebankan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir meminta Timnas Indonesia finish di posisi 4 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan finish di posisi 3 atau 4, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk evaluasi untuk Coach STY, target kami wajib finish 4 besar di grup. Tidak ada tawar-menawar, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone di Musyawarah Nasional, Perbasi, Senin 28 Oktober 2024. Timnas Indonesia bisa langsung naik ke peringkat 3 kelar matchday ketiga asalkan memenuhi beberapa syarat. Skuad Garuda wajib menang atas Jepang, sesuatu yang sulit direalisasikan. Namun, di sepak bola apapun bisa terjadi termasuk melihat skuad asuhan Shin Tae-yong menang atas Jepang. Terlebih, Timnas Indonesia semakin solid plus bermain di depan puluhan ribu supporter yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Selain bermain di kandang sendiri, performa Australia juga sedang meningkat setelah ditangani Tony Popovich. Dalam dua laga terkini, Australia menang 3-1 atas Cina menahan tuan rumah Jepang 1-1. Tim yang di 3 laga awal selalu menang meyakinkan. Di sisi lain, bukannya Arab Saudi juga ditangani pelatih anyar Hervé Renard? Benar, namun kondisi yang dialami Arab Saudi jauh berbeda ketimbang Hervé Renard menangani Green Falcons, julukan Timnas Arab Saudi, pada 2019 hingga 2023. Dalam 2019 hingga 2023, personel Timnas Arab Saudi berstatus sebagai pemain andalan di klub masing-masing. Namun,